3. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang sekolah pasar modal. Nama saya Destio Maulina. Nama saya Lisa Putri. Nama saya Adita Wardani. Saya Alami. Nama saya Alicia. Berikut materi yang akan kita sampaikan. Halo semuanya. Baik, di video kali ini kami akan membahas tentang sekolah pasar modal. Dan di sini saya akan membahas apa itu pasar modal. Baik, pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan atau biasa kita sebut dengan emiten dan pihak yang memiliki dana atau biasa juga kita sebut dengan investor. Mereka berdua bertemu melalui transaksi jual beli surat penting seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya. Baik, di contoh selanjutnya itu ada contoh penerapan saham yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama itu ada investasi pribadi di saham. Apa itu maksudnya investasi pribadi di saham? Jadi, seorang karyawan menyisihkan sebagian gajinya setiap bulan untuk membeli saham perusahaan besar seperti BCA atau Unilever melalui aplikasi sekuritas. Misalnya, Ajaib, Bibit, dan Scotbit. Nah, tujuan dari kegiatan di atas itu untuk menabung masa depan dan mendapatkan dividen tiap harinya. Baik, kita lanjut ke contoh yang kedua itu ada konsumen menjadi pemilik perusahaan. Apa itu maksudnya? Jadi, seorang yang sering belanja di Indomaret itu bisa membeli saham perusahaan induknya atau PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk di Bursa Efek Indonesia. Artinya itu, ia tidak hanya sebagai pembeli saja, tapi juga memiliki perusahaan tersebut. Lanjut ke contoh yang nomor 3, itu ada orang tua menabung reksadana untuk pendidikan anak di masa depan. Jadi, ada pasangan suami istri menyisakan uang setiap bulan untuk membeli reksadana pasar uang atau reksadana saham demi pendidikan anak di masa depannya. Nah, dana ini dikelola manajer investasi secara profesional pastinya dan bisa berkembang dengan seiring waktu. Baik, cukup sekian. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan dengan teman saya yaitu Lisa. Apa itu saham? Saham adalah surat berharga yang menjadi tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Saat kamu membeli saham, artinya kamu membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan tersebut, sekecil apapun persentasenya. Jadi, kamu bukan hanya sekedar investor. Secara teknis, kamu adalah pemilik perusahaan bersama dengan pemegang saham lainnya. Perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan dana untuk ekspansi ataupun pengembangan bisnis seringkali memilih untuk go publik, yaitu menjual sahamnya ke publik melalui bursa efek, seperti Bursa Efek Indonesia. Saham-saham inilah yang bisa dibeli dan dijual oleh siapa saja. Sebagai pemegang saham, kamu bisa mendapatkan dua keuntungan utama. Yang pertama ada dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Lalu yang kedua ada capital gain, yaitu keuntungan yang kamu peroleh dari selisih harga jual dan juga harga beli saham. Misalnya, saat kamu membeli saham seharga 2.000 per lembar, lalu menjualnya ketika harga saham tersebut naik menjadi 3.000 per lembar, maka kamu akan mendapatkan keuntungan 1.000 per lembar. Namun, perlu diingat juga nih, investasi saham tidak bebas dari resiko. Harga saham bisa naik dan juga turun dengan cepat karena dipengaruhi berbagai macam faktor, dimulai dari kondisi ekonomi global, kinerja perusahaan, isu politik, hingga sentimen pasar. Oleh karena itu, penting untuk belajar dan memahami analisis saham sebelum memulai berinvestasi. Investasi saham bisa menjadi salah satu cara untuk membangun kejayaan jangka panjang, asal dilakukan dengan bijak dan juga penuh dengan perhitungan.
saya akan menjelaskan tentang siapa saja pelaku yang berada di pasar modal. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu, pelaku di pasar modal adalah pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas jual beli efek, seperti saham dan obligasi. Di pasar modal sendiri, mereka memiliki peran masing-masing dalam mendukung kegiatan investasi dan pendanaan di pasar tersebut. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan siapa-siapa saja yang terlibat dalam pasar modal. Yang pertama ada emiten. Definisi perusahaan atau pihak yang menawarkan saham dan obligasi kepada publik melalui pasar modal. Contoh kayak PT Bank Sentral Asia atau yang bisa kita kenal dengan BCA, terus PT Telkom dengan kode saham TLKM. Yang kedua ada investor. Definisi investor ialah pihak yang membeli efek yang diterbitkan oleh emiten dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Jenis investor ada terbagi menjadi dua, investor individu atau perorangan, atau investor institusi, perusahaan, dana pensiun, dan asuransi. Nah, yang ketiga ini ada perantara perdagangan efek atau biasa yang kita kenal sebagai broker atau dealer. Broker atau dealer ini definisinya yaitu pihak yang menjadi perantara antara investor dengan bursa, biasanya berbentuk perusahaan sekuritas dengan memiliki peran seperti broker. Itu perannya seperti meneruskan order dijual atau beli dari investor ke bursa, jadi kayak perantara. Nah, yang kedua ada memberi rekomendasi atau analisis pasar. Nah, jadi broker atau dealer ini dia memberikan suatu analisis kepada penjual atau pembeli dengan bertujuan untuk menawarkan saham-saham yang sedang naik atau sedang turun. Yang keempat ada manajer investasi. Definisinya itu perusahaan yang mengelola dana investor dalam bentuk reksadana atau portofolio investasi lainnya. Perannya menyusun strategi investasi dan mengelola dana sesuai dengan tujuan investasi. Yang kelima ada bursa efek. Nah, bursa efek ini yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli di pasar sekunder seperti Bursa Efek Indonesia atau BI. Fungsinya menyediakan sistem perdagangan, menyediakan informasi harga saham. Keenam ada kustodian atau custodian. Definisinya yaitu lembaga yang menyimpan mengadministrasikan efek milik investor. Memiliki peran seperti menyimpan sertifikat efek dan menyediakan laporan kepemilikan efek. Nah, yang ketujuh ada otoritas jasa keuangan atau bisa disebut OJK, yaitu lembaga pemerintah yang mengatur dan mengawasi kegiatan yang berlangsung di pasar modal dengan fungsi melindungi investor dan menjaga kepercayaan di pasar saham atau obligasi. Yang ke-8 ada lembaga penunjang pasar modal. Contoh lembaganya itu seperti Biro Administrasi Efek atau BAE, mengelola administrasi pemegang saham. Yang kedua ada penjamin emisi efek, yaitu menjamin penjualan efek emiten ke publik saat IPO perusahaan tersebut. Yang ketiga ada notaris, akuntan publik, konsultan hukum, menyediakan jasa profesional untuk mendukung keterbukaan informasi dan keabsahan emisi efek. Nah, jadi 8 tersebut yang saya sebutin tadi ialah para pelaku di pasar modal. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya disampaikan oleh Armi mengenai bagaimana cara membeli saham. Langkah pertama untuk membeli saham adalah membuka akun di perusahaan sekuritas. Sekuritas adalah perusahaan yang menjadi perantara kita untuk jual beli saham di Bursa Efek Indonesia. Pilihlah sekuritas yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ini penting untuk memastikan dana atau data kamu aman. Sekarang membuka akun sekuritas bisa dilakukan 100% online. Kamu hanya perlu mengisi data diri, mengunggah foto KTP selfie, dan dokumen pendukung lainnya. Proses ini disebut IKYC, yaitu verifikasi identitas secara digital.
Setelah akun sekuritas kamu aktif, kamu akan mendapatkan rekening dana nasabah atau RDN. Ini adalah rekening khusus yang digunakan untuk menyimpan uang kamu sebelum digunakan membeli saham. Jadi sebelum membeli saham, isi dulu saldo ke RDN, bisa lewat transfer dari mobile banking. Selanjutnya buka aplikasi sekuritas yang kamu gunakan. Di dalam aplikasi ini, kamu bisa mencari saham berdasarkan nama perusahaan atau kode sahamnya. Misalnya BBRI untuk Bank BRI atau TLKM untuk Telkom Indonesia. Setelah menemukan saham yang kamu inginkan, klik tombol buy atau beli. Lalu masukkan jumlah lot yang ingin kamu beli. Ingat, satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Harga saham di pasar selalu berubah-ubah, tergantung dari permintaan dan penawaran. Jika banyak yang beli, harga bisa naik. Kalau banyak yang jual, harga bisa turun. Perdagangan saham hanya bisa dilakukan pada hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Dan dalam jam perdagangan resmi, yaitu pukul 9 hingga pukul 15 WIB. Setelah kamu melakukan pembelian, sistem akan menyocokkan order kamu dengan penjual. Jika transaksi berhasil, saham tersebut akan masuk ke portofolio kamu di aplikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rivaldo. Pengertian indeks saham. Indeks saham adalah indikator statistik yang mengukur kinerja sekelompok saham di pasar modal. Kelompok saham ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti kapitalisasi pasar, likuiditas sektor industri, atau kesesuaian syariah. Contoh sederhana, jika harga mayoritas saham di indeks naik, maka indeks pun naik. Ini menunjukkan optimisme pasar. Kemudian fungsi indeks saham. Fungsi indikator pasar menunjukkan arah pergerakan pasar saham. Kemudian benchmark investasi menjadi pembanding kinerja portofolio. Dasar produk derivatif untuk ETF, reksadana indeks, dan kontrak berjangka. Kemudian untuk alat evaluasi ekonomi menggambarkan kondisi sektor perusahaan secara makro. Alat analisis dan prediksi membantu investor membuat keputusan. Kemudian jenis-jenis indeks saham berdasarkan likuiditas dan kapitalisasi. IHSGS seluruh saham di BI, LQ4545 saham liquid dan besar, IDX 3030 saham pilihan, IDX 8080 saham unggulan. Berdasarkan sektor. Indeks berfokus IDX Finance berfokus kepada keuangan, IDX Techno berfokus pada teknologi, IDX Energi berfokus pada energi, IDX Health berfokus kepada kesehatan. Berdasarkan kepatuhan syariah, indeks syariah cakupan, ISSI saham syariah B, JII 30 saham syariah paling liquid, JII 7070 saham syariah pilihan. Kemudian faktor yang mempengaruhi pergerakan indeks saham. Kinerja perusahaan atau emiten laba naik sama dengan harga saham. Sentimen pasar optimisme, isu global perang, pandemi, resesi global, aliran dana asing sama dengan indeks naik. Kemudian yang terakhir, kelebihan dan kekurangan indeks saham. Kelebihannya mudah dipantau, cocok untuk strategi pasif, transparan dan objektif. Adapun untuk kekurangannya, bisa overweight ke saham-saham besar saja. Tidak mencerminkan kondisi masing-masing emiten. Kenapa sih banyak orang yang tertarik investasi saham? Apa yang membuat instrumen investasi ini begitu menarik? Mari kita bahas untuk manfaat dan risiko investasi saham. Manfaat yang pertama, ada potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan. Kalau tabungan biasa cuma bisa kasih bunga 2-3% per tahun. Sementara saham bisa memberikan return hingga puluhan persen. Tentu saja ini tergantung pada performa perusahaan dan kondisi pasar. Yang kedua, mendapatkan dividen dari keuntungan perusahaan. Jadi, selain untung dari kenaikan harga saham, kalian juga bisa terima pembagian keuntungan perusahaan secara berkala. Lumayan kan untuk passive income? Yang ketiga, saham bersifat liquid atau mudah dijual kembali. Berbeda dengan properti yang butuh waktu lama untuk dijual. Saham bisa kamu jual kapan saja saat pasar buka. Jadi, kalau butuh dana mendadak, kalian tinggal klik jual. Selanjutnya, ada resiko.
Resiko yang pertama, harga saham yang fluktuatif. Hari ini naik 10%, mungkin besok bisa turun 15%. Volatilitas ini yang bikin deg-degan, terutama buat investor pemula. Yang kedua, performa perusahaan yang buruk. Misalnya, perusahaan rugi, tutup pabrik, atau manajemennya bermasalah. Otomatis, harga saham bisa anjlok dan investasi kalian ikut merosot. Yang ketiga, saham yang dipengaruhi kondisi ekonomi dan politik. Inflasi naik, suku bunga bank sentral berubah, atau ada isu politik. Bisa langsung berdampak pada bursa saham. Makanya, investor harus selalu cek atau update berita. Sekian pembahasan materi yang telah kami sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih.